Kebakaran hebat hancurkan ruang kerja Bupati Ogan Komering Ulu pada Senin malam. Tidak hanya ruang kerja Bupati, sejumlah ruang kerja protokol juga hangus terbakar. 10 unit pemadam kebakaran dengan 60 petugas turun untuk padamkan api. Petugas yang tiba sempat kesulitan untuk padamkan api lantaran tidak didukung peralatan yang bisa menjangkau bagian tertinggi. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam setelah kejadian. Menurut informasi petugas, api muncul dari salah satu ruang induk Bupati dan menjalar ke ruangan lain. Kita sudah berupaya untuk memadamkan api ini, Pak, dengan mengerahkan semua kekuatan kita, mulai dari pos Lubuk Batang, pos Surabaya Raya, Batu Raja Barat, kota. Dia ada lebih kurang 10 kendaraan yang kita kerahkan saat ini. Itulah upaya-upaya kita dalam rangka kita meredam kebakaran tersebut. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kobaran api membakar bagian kap mesin hingga ruang kemudi mobil mewah di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung si pengemudi langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan pada sumber kobaran api. Menurut pengemudi, dirinya mengemudikan mobilnya dari kota Malang dan sesampai di kota Surabaya keluar asap tebal dari dalam kap mobil. Tak berselang lama kobaran api mulai muncul dan membakar mobilnya. Asap tambah lama kok tambah kenceng, terus indikator di stereo mulai muncul, kanan kiri bau asap, saya lihat ujung kanan kiri keluar terus. Kira saya menepi ke sini, pas saya keluar langsung keluar api muncul. Nggak tahu kayak dari kap mesin depan. Oh, kap mesin depan kanan. Nah. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api setelah melakukan penyemprotan air selama 20 menit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo menjadi macet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi mengenai sebuah truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg yang terbakar di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Truk yang mengangkut ratusan tabung gas 3 kg terbakar di pinggir jalan. Besarnya kobaran api membuat satu mobil milik warga yang sedang berparkir ikut terbakar. Kebakaran juga membuat 8 sepeda motor rusak ringan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut sopir truk, ia berupaya untuk menepikan truk ke tempat sepi, namun terhalang oleh kendaraan lain di depan dan belakang. Api pertama kali muncul di bagian belakang kursi sopir. Akibat kebakaran sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi. Peristiwa kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Seorang wanita di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga karena dianiaya suaminya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu pun menggegerkan warga setempat.
Pria berinisial R sempat diteriaki warga saat diamankan polisi di Dusun Puguh, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Purworejo. R diduga tega menganiaya istrinya, inisial H. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban terjadi di rumah mereka. Korban yang tak tahan dengan perbuatan suaminya pergi dari rumah dan mendatangi kediaman kerabatnya yang berjarak 200 meter. Korbannya datang tengah malam, ketakutan dan kondisinya lemas. Korban merintih kesakitan diduga karena dianiaya suaminya. Kondisi korban semakin memburuk, lalu dibawa ke rumah sakit. Tak berapa lama di rumah sakit, korban meninggal dunia. Sebenarnya itu masuk itu berangkang. Oh, susah, jalannya susah berarti ya? Dia nangis itu, sakit gitu. Oh, bilang sakit itu ya? Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sakit bagian apanya itu? Kayaknya gini sama gini. Berembuk musyawarah karena keadaan kayak gini, terus kita sepakat untuk dilarikan atau dibawa ke rumah sakit. Itu sekitar jam 6. Itu jam setengah 8 saya pulang ke rumah. Baru sampai rumah kita ngopi dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol. Akhirnya jam 8-an itu ditelepon oleh keluarga yang berada di rumah sakit. Jam 8 itu bahwa Mbak Haryanti sudah meninggal dunia begitu. Korban telah dimakamkan di TPU Watu Belah, Desa Sukowulu, Kecamatan Bener. Sementara kasus ini tengah ditangani Polres Purworejo. Sementara itu, sejumlah muda-mudi di Kota Makassar menggelar pesta miras di Jalan Kajolalido, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya polisi menggerebek 10 orang untuk digiring ke kantor polisi bersama barang bukti, kendaraan, dan botol sisa minuman keras. Sejumlah muda-mudi menggelar pesta miras hingga dini hari di Jalan Kajolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Muda-mudi ini bahkan didapati dalam keadaan mabuk berat. Polrestabes Makassar yang melakukan patroli pun mengamankan 10 muda-mudi tersebut yang masih berstatus pelajar, di mana 3 diantaranya adalah wanita. Polisi kemudian menggiring seluruh pelaku ke Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar, guna diproses lebih lanjut serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan dan botol sisa minuman keras. Jadi kami melaksanakan patroli dan di saat kita melalui jalur tersebut, kami menemukan sekelompok remaja muda-mudi yang sementara merayakan pesta ulang tahun, dan tepatnya pas di depan sekolah menengah yang ada di Kota Makassar. Dan setelah itu kami adakan penggeledahan. Kami menggeledah mendapatkan ada beberapa minuman keras, yaitu merek Api sebanyak 4 botol. Nantinya polisi akan memanggil orang tua masing-masing pelaku ke kantor Polsek Ujung Pandang untuk membuat surat perjanjian agar sang anak tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.